Rizik. Ditulis oleh Nina Nur di siwa.com. Sudah beberapa kali isu kepulangan Rizik Syihab ini digaungkan. Mau pulang kok ribut aja, padahal pas pergi ke Arab Saudi tahun 2017 itu kan diem-diem baik. Katanya sekedar mau umroh, malah lanjut hingga 3 tahun lebih. Nuduh-nuduh dicekal sama pemerintah Indonesia sehingga nggak bisa pulang. Katanya dipersulit hingga dibilang nggak diurusin. Ternyata emang dianya yang nggak mau pulang. Dalam tulisan saya sebelum ini, Dubes RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh, sudah membongkar semua data. Semua tanggal di mana sebenarnya Rizik bisa pulang sendiri. Tidak ada yang menghalangi, tapi memang dianya yang memilih untuk tidak pulang. Sejak tahun 2017 hingga akhir 2018, ada 3 kali kesempatan buat Rizik untuk pulang. Tapi dianya yang nggak pulang, malah terus saja menyalahkan pemerintah. Ketahuan kan kedoknya? Oke, sekarang kita melihat dari sudut lain, sudut pandang warga masyarakat. Selama ini Rizik selalu diglorifikasi sebagai imam besar umat Islam. Padahal, nggak pasti semua umat Islam negara ini menganggap dia sebagai imam besar. Saya sebagai umat muslim akan mempertanyakan ceramah-ceramah Rizik di dalam berbagai video yang tersebar. Kata-katanya kasar, tidak mencerminkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, agama yang membawa rahmat bagi semua di alam ini. Rahmat apa yang dibawa oleh seseorang yang suka mengumpat, suka mencaci maki? Sandingkanlah dengan para ulama NU yang kalem dan adem serta bertutur kata sopan. Pasti terlihat bedanya. Bukan hanya saya, banyak umat Islam negeri ini yang sepaham dengan saya. Buktinya Presiden Jokowi menang dalam Pilpres 2019. Padahal lawannya terus saja memainkan nama besar Rizik. Buktinya, waktu itu bahkan pasangan Jokowi Ma'ruf menang di Provinsi DKI Jakarta, yang bisa dibilang adalah home base-nya Rizik Syihab, FPI dan PA212. Kalau nama Rizik memang sangat berarti, khususnya bagi warga Jakarta, tidak mungkin pasangan Jokowi Ma'ruf bisa menang, ya kan? Nah, pada bulan November 2019, Parameter Politik Indonesia mengadakan survei soal kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia. Yang setuju sebanyak 34,6%, sedangkan yang bilang Rizik harus tetap di Arab Saudi sebanyak 19,5%. Anehnya, yang tidak menjawab justru lebih banyak lagi, sebesar 45,9%. Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, itu artinya masyarakat tidak mau tahu Rizik mau pulang apa enggak. Isu itu tidaklah penting buat masyarakat. Mereka sudah bosan dengan isu tersebut. Saat ini isu kepulangan Rizik Syihab boleh dibilang sudah mencapai 99%. Namun di pihak lain, ada pula selentingan bahwa dia bakal batal pulang lagi karena adanya 2 kasus hukum, seperti yang sudah ditulis oleh Mas Alif, pemimpin Steward. Lalu bagaimana dengan tanggapan masyarakat? Kembali Adi Prayitno memberikan analisanya. Kalau perkiraan saya 50-50 antara pulang enggak pulang, bukan sekali ini saja gosip Rizik akan pulang. Sebelumnya juga rumornya begitu, bahkan dijemput di bandara, ujar Adi. Saking seringnya isu kepulangan itu terbukti nggak jadi, maka masyarakat jadi cenderung biasa saja menyikapinya. Orang antara percaya enggak percaya, pulang syukur enggak pulang juga enggak apa-apa, ujar Adi. Adi juga menegaskan bahwa Rizik Syihab sudah jadi komoditas politik. Apa yang dia lakukan pasti akan jadi berita. Namun, tetap saja tanggapan masyarakat kan tetap biasa saja. Hanya para politisi yang kemudian mempolitisir isu kepulangan Rizik itu. Ya, PKS, ya Fadlizon, ya mereka itulah. Nah, bagaimana dengan warga masyarakat di sekitar tempat tinggal Rizik di Pertamburan, Jakarta Pusat? Sebuah artikel berita yang dirilis oleh Tempo.com menjawab pertanyaan ini. Tempo mewawancarai warga di sana. Salah satunya adalah Arif, seorang tukang ojek yang biasa mangkal di depan rumah Rizik Syihab yang juga markas FPI. Arif mengaku tidak begitu antusias menyambut kepulangan Rizik. Udah biasa saya mah, kan dia Rizik emang orang sini, jadi biasa aja kalau ketemu lagi, ujar Arif. Dilansir detik.com, memang di sekitar kediaman Rizik terlihat marak dengan adanya spanduk dan poster menyambut kedatangan Rizik. Menurut Arif, spanduk dan poster itu dipasang oleh anggota FPI, jadi bukan oleh warga sekitar ya. Satu warga lagi bernama Agus juga bersikap serupa.
tidak begitu antusias dengan kepulangan Rizik. Dia tidak akan ikut berkumpul menyambut kepulangan Rizik karena khawatir soal COVID-19. Lagi corona, kalau kita kenakan repot juga. Warga juga nggak mau rame-rame karena lagi pandemi corona, kata Agus kepada Tempo.com. Sementara itu, Detik.com mewawancarai ketua RT wilayah itu, Jeki Marino. Sebagai ketua RT, Jeki lebih memperhatikan protokol kesehatan ketimbang soal menyambut pulangnya Rizik. Jeki mengantisipasi banyaknya pengikut Rizik yang akan menyambut di Petamburan. Jeki berharap mereka mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan imbauan dari pemerintah. Mengingat bahwa Petamburan sempat jadi zona merah, jadi dia harap semua mau menjaga. Sebenarnya kita sudah sama-sama tahu imbauan dari pemerintah sampai ke rakyat sudah tahu standar.